Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bang Hotman Saragih, Kepala BPN Lampung Selatan, Kantor Pertanahan. Ya, Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Lampung Selatan. Iya, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Ya, pemirsa, di sesi pertama kita sudah mendengar penjelasan dari Bang Hotman terkait program PTSL di 2022 yang insya Allah targetnya berapa sertifikatnya? 11.840-an. Nah, betul, itu yang masih lagi sibuk-sibuknya ya Bang. Nah, kalau misalnya tahun-tahun selanjutnya juga ya sampai 2024 itu Bang? Ya. Cuma kami kemarin mau dibebani dari pusat itu dengan perhitungan melalui pihak ketiga nih. Ada pihak ketiga dari pusat mensurvei, istilahnya mereka mensurvei jumlah keluarga berikut bidang tanah yang dimiliki dan yang belum terdaftar. Nah, hasil penelitian itu yang bersifat strata sampling didapatlah kurang lebih masih ada 66.000 lagi bidang tanah di Lampung Selatan yang belum terdaftar. Itu menurut survei pihak ketiga yang ditunjuk atau disewa oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Nah, kita waktu itu saya berargumentasi bahwa itu benar secara bidang. Nah, tapi saya punya data pembanding dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah 20. Kami pernah ikut rapat diundang bahwa mereka mengatakan dari 254 desa di Lampung Selatan, 156 berada sebagian atau seluruhnya dalam kawasan hutan. Dan desa yang sebagian atau yang semuanya masuk dalam kawasan hutan ini menggarap kawasan hutan seluas 46.000 hektar. Nah, dengan asumsi itu saya kurangkanlah dengan apa yang hasil penelitian pihak ketiga yang dari ditunjuk oleh kementerian 66 kurang 46 berarti sisa 20. Tahun ini saya sudah 11.800. Berarti sisanya masih 8.000-an. Nah, kalau boleh 2 tahun ke depan target saya hanya yang 8.000-an itu. Iya, betul. Masih ada, tapi ada sengketa satu di Pulau Subesi. Itu dulu tanah objek land reform yang tidak tuntas. Ada sekitar 2.500 hektar, kita anggaplah itu ya 2.500 bidang. Kan gitu. Natar ada 400 bidang pelepasan PT Paradipa 400 hektar, kita anggaplah itu mungkin ya 800 bidang dengan asumsi setengah hektar. Jadi masih ada sebenarnya di luar yang 8.000 ini masih ada sekitar 2.500 tambah 8, 3.000-an. Kalau dijumlah dengan 8.000 masih ada 11.000-an. Tapi yang 2.500 di Pulau Subesi, yang 800 bidang mungkin dengan 400 hektar di Natar ini di desa reformasi yang dibilang orang ini, kita nggak berani masuk. Nah, jadi yang safety mungkin sekitar 8.000-an itu yang safety untuk kami lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Itu yang untuk program PTSL tadi doangnya. Dan tidak menutup kemungkinan yang perorangan juga yang tidak mau ikut PTSL atau yang tidak di lokasi PTSL karena tidak mungkin semua desa kami buat lokasi PTSL. Dengan 254 kita membagi jumlah pegawai aja udah nggak cukup. Iya, betul. Pegawai saya aja nggak sampai 100, kalau jumlah desanya 254 nggak kekurangan tenaga. Jadi kita pilih yang dominan, yang belum terdaftar akan dimasuki lokasi PTSL yang akan datang. Tahun-tahun depan. Padat lah itu ya program kerjanya. Dan tingkat ketelitian pasti lebih tinggi karena sudah semakin banyak terdaftar, kita lebih hati-hati. Betul. Ya, kadang takut tumpang tindih tumpang tindih karena kadang-kadang masyarakat ini kesadarannya kurang, sudah tahu sertifikat masih dimohon lagi. Betul. Jadi kita pasti ketahuan, cuma nanti setelah kita bongkar di kantor baru ketahuan. Tapi kerjanya kan jadi bolak-balik. Iya. Nah, ini batal ganti lagi. Tes lagi, cek lagi di kantor batal ganti lagi. Nah, capek, habis waktu seperti itu sebenarnya. Bang, ini ada program pengendalian itu Bang, itu pemanfaatan dan sebagainya. Ini gimana itu Bang? Ya, jadi
kita kan juga BPN atau kementerian mengeluarkan hak namanya hak yang berjangka, yang ada sesuai fungsi. Jadi ada 3 jenis hak yang berjangka. Satu, hak guna usaha. Dia berjangka untuk pertama kali 30 tahun, perpanjangan bisa 25. Iya, Bang. Atau pembaruan. Ada juga hak pakai berjangka, ada juga hak pakai tidak berjangka. Kalau hak pakai yang berjangka itu adalah ke non pemerintah. Kalau ke pemerintah hak pakai selama dipergunakan istilahnya, tidak ada jangka waktu. Yang ketiga adalah HGB, hak guna bangunan. Nah inilah yang berjangka juga sama prinsipnya, pertama kali 30, perpanjangan maksimum 25, pembaruan. Nah khususnya HGB, HGU ini banyak selama ini yang tidak dimaksimalkan sesuai fungsi. Kita mau kita mau kendalikan, kita evaluasi, waktu itu perangkat aturan belum ada. Kita coba di tahun-tahun sebelum undang CK ini, tapi kelihatannya ada yang kurang pas, sehingga kalau dituntut di pengadilan kita kalah. Karena belum ada. Ya, perangkat hukumnya belum kuat. Pernah kita lakukan pengendalian, pemilik HGB atau HGU melakukan gugatan, di antara 15 atau 14 itu kita kalah 12, sehingga yang menang cuma 2 gitu. Berarti ada hal yang miss yang belum ada diatur, sehingga dalam setelah ada undang-undang CK ini kita perbaiki. Nah sekarang sudah dijalankan. Udah ada undang-undang baru ini? PP-nya ada. Gitu ya. Jadi sudah lebih kuat dasar hukumnya ya? Lebih kuat karena dilihat dari segi tata ruangnya, dikendalikan dari tata ruang, dikendalikan dari segi pemanfaatan. Jadi prinsipnya kita tidak tiap bulan atau tidak tiap tahun mengevaluasi, tapi kita khususkan nanti menjelang berakhir. Kalau dia tidak mempergunakan sesuai fungsi, kemungkinan besar ditolak untuk dilakukan perpanjangan. Begitu ancamannya. Gitu ya. Itu undang-undang CK baru ya? Ya, turunan undang-undang CK baru, PP 17 apa 16 tahun 2021 dengan petunjuk pelaksanaannya Permen 21 apa Permen 21 2021 kalau nggak salah. Artinya bahwa salah satunya kalau nggak digunakan atau ini pada akhir dan kita akan mungkin terutama yang berjangka itu setelah 10 tahun, setelah 15 tahun mungkin kita akan survei ke lapangan. Survei ke lapangan untuk melihat program. Kalau enggak kita tegur untuk ya tolong dong dipergunakan tanahnya sesuai fungsi awal permohonan haknya gitu. Betul. Misalnya HGB untuk gudang, tolong dong bangunan gudangnya dibangun. Misalnya. Atau kalau untuk ruko ya rukonya dibangun. Kalau misalnya HGB-nya untuk penggemukan sapi ya tolong dong bangunan sama sapinya dikerjakan. Jangan tanah itu tidak bermanfaat bagi orang dan bagi masyarakat. Gitu. Kalau misalnya pada akhir waktu berjangkanya itu ya, istilahnya nggak dioptimalkan penggunaan lahannya, nggak bisa diperpanjang atau gimana? Nah sebelum berakhir biasanya kita ada namanya survei, memberikan peringatan sampai 3 kali. 3 kali rapat, 3 kali peringatan, itu butuh waktu kurang lebih setahun. Betul. Nah kalau mereka tidak melakukan aktivitas selama kita peringatkan, baru tahun berikutnya masuk kepada sidang. Namanya sidang panitia C. Di Kanwil dengan melibatkan Pemprov, Pemda, unsur pemerintah daerah dilibatkan. Nanti kita evaluasi di situ. Kita memberikan ultimatum dalam arti kamu masih mau apa tidak, mampu atau tidak untuk melanjutkan sesuai fungsi hak. Betul. Artinya udah diperingati, jadi secara hukum ya udah kuat gitu ya, Bang. Pertama diperingati setahun dengan 3 kali, di tahun kedua mulai kita ultimatum. Ultimatum ini kamu masih sanggup enggak? Atau kalau sanggup seberapa luas sanggupnya, itu pun kita berikan tawaran. Sambil berjalan sekian bulan nggak ada jawaban, kita turun lagi sidang panitia sampai 3 kali. Nah setelah 3 kali
Kalau dia mampu mengusahakan itu dengan ada pernyataan dan mulai membangun, nanti kita usulkan untuk dikeluarkan dari tanah terindikasi terlantar. Jadi kita ada database tanah-tanah yang tidak digunakan itu sesuai fungsinya, ada namanya di Kementerian database atau pusat data terkait tanah-tanah terindikasi terlantar. Nah, inilah yang kita memberikan peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, sidang panitia C1, 2, 3 itu sudah final bahwa di situ apakah pemiliknya mampunya semua atau mampunya sebagian untuk mengolah. Kalau mudah menyerah berarti semua akan diambil alih negara yang menentukan penggunaannya. Betul. Jadi artinya pemanfaatan lahannya lebih optimal. Iya, dan kita kalau dihitung itu lebih dari 2 tahun pemerintah mengendalikan ini, memaksa, ayo kerjakan, kira-kira begitu sebenarnya. Manfaatkan, ayo manfaatkan. Kalau enggak nanti negara ambil alih. Tapi ada SOP-nya. Iya, supaya jangan dianggap ada peringatan. Ada sidang-sidang panitia C dan kita tawarkan berapa mampunya. Misalnya nih dari 100 hektar, oh saya hanya mampu 30 ya kan. Nanti 30 itu yang kita keluarkan dari tanah indikasi terlantar. Silakan kerjakan, sisanya diambil alih negara menjadi tanah terlantar. Negara lah yang menentukan fungsinya yang 70 ini. Mau dibuat itu menjadi istilahnya lapangan latihan militer boleh, tergantung tata ruangnya. Atau mungkin dibuat semacam asrama brimob atau apapun, negara yang menentukan. Karena negara sudah 2 tahun nih menggiring, artinya negara itu bukan jolim begitu. Setahun peringatan, tahun keduanya disebut itu sidang-sidang, ayo gitu kita panggil. Nah bisa jadi kalau misalnya dia nggak mampu, dia membawa perusahaan yang mampu penggantinya boleh. Betul. Udah saya nggak mampu tapi kami join aja dengan PT ini gitu ya. Intinya pemerintah itu adalah manfaatkan dong sesuai fungsi yang diberikan pemerintah, jangan dibiarkan tidur sampai habis masa berlakunya. Artinya fungsi ekonominya nggak jalan. Betul. Nggak ada fungsi ekonomi di situ jalan, malah menimbulkan banyak masalah. Kalau di Lampung Selatan sendiri tanah-tanah yang seperti itu cukup banyak lah. Tidak banyak, tapi ada. Ada ya. Ada 1, 2, ada 3 titik lah yang menjadi yang sudah kita masukkan ke database tanah terindikasi tadi. Sekarang lagi diperingati, ada yang sudah diperingati, ada yang sudah masuk kepada sidang. Nah, udah tahun kedua gitu. Tapi selama itu belum tanah terlantar, masih memungkinkan untuk dilepaskan dikembalikan negara asalkan memang dia atau joinnya atau penggantinya dianggap qualified untuk melanjutkan sesuai fungsi pemberian haknya. Gitu. Itu terkait soal karena ada undang-undang tata ruang CK itu tadi ya. Nah kalau ini memang sebenarnya seolah-olah ini, kok jadi semua serba terlalu birokrasi gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah kalau dipahami adalah memang agak repot, tapi itu hasilnya nanti akan lebih baik. Betul. Karena nantinya semua artinya gini, kalau di Permen 20 atau 21 terkait dengan tata ruang itu mengatakan yang wajib untuk izin lokasi lewat OSS itu adalah kegiatan, disebut kegiatan di sana, kegiatan yang berisiko, non berisiko, berusaha, non berusaha. Oh gitu ya. Nah, jadi karena ini kriterianya tidak ada lagi yang tidak lewat izin lokasi OSS ini, one single submission ini yang kayak, nah semua udah kena. Cuma sebenarnya dari sana itu tidak menghambat kalau memang sesuai langsung keluar suratnya. Ya. Kalau ditolak juga langsung keluar suratnya kalau sudah dimohon. Paling lama sebulan keluar rata-rata. Kecuali kalau diminta kekurangan persyaratan belum dipenuhi oleh pemohon. Iya. Karena tidak ada tatap muka di sini. Dia dari Pemda, dari bagian perizinan PTSP itu
mengupload saja, mengupload dikirim ke BKPM sana gitu, tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka. Iya bang, ini menarik nih bang. Ini nggak terasa kita kalau bicara soal pertanahan ini menarik ini bang. Ya nggak ada waktu bisa-bisa. juga, iya. Ini sudah pada ujung sesi kedua. Ya, Ya kita akan lanjutkan Ya, pada sesi selanjutnya ya Bang Ya. Hotman. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Hotman Saragi atau akrabnya dipanggil Bang Hotman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.